Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran ilahi Rabbi, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita diberikan nikmat sehat dan sempat untuk mengerjakan tugas mata kuliah pengantar psikologi ini. Kedua kalinya selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu dosen Ika Zulfianita selaku pengampu mata kuliah pengantar psikologi serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Tanpa berpanjang kata, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Dalam perkembangannya, psikologi tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai disiplin ilmu lain seperti ilmu filsafat, biologi, IPA, sosiologi, pedagogik, dan ilmu agama. Yang pertama adalah hubungan psikologi dengan ilmu filsafat. Hubungan antara psikologi dan ilmu filsafat sangat erat dan historis. Ilmu psikologi dan filsafat saling melengkapi. Filsafat memberi dasar teoritis, metodologis, dan etis, sementara psikologi menyumbang data empiris dan pemahaman praktis tentang perilaku manusia. Keduanya sangat penting untuk membentuk pemahaman yang utuh tentang manusia. Hubungan antara psikologi dan ilmu filsafat sangat erat dan historis. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan hubungan keduanya. Yang pertama, asal-usul psikologi dari filsafat. Psikologi awalnya merupakan cabang dari filsafat sebelum menjadi ilmu yang berdiri sendiri pada akhir abad ke-19. Psikologi dipelajari sebagai bagian dari filsafat, terutama dalam bidang filsafat jiwa. Yang kedua yaitu pertanyaan mendasar tentang manusia. Filsafat dan psikologi sama-sama berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang manusia, seperti apa itu pikiran, apa yang membuat kita sadar, bagaimana manusia memahami dunia, atau apa itu kehendak bebas. Psikologi menjawab dengan pendekatan empiris dan ilmiah, sementara filsafat lebih konseptual dan spekulatif. 3. Etika dan nilai dalam psikologi. Filsafat, terutama etika, membantu psikologi dalam memahami batasan moral dalam praktik, misalnya dalam terapi, riset, atau intervensi psikologis. Ini penting dalam bidang seperti psikologi klinis dan psikologi sosial. 4. Epistemologi dan metodologi. Filsafat ilmu memberikan landasan tentang sebagaimana ilmu pengetahuan bekerja, termasuk apa yang dianggap sebagai pengetahuan ilmiah. Ini penting dalam merancang metode riset psikologi dan dalam mengevaluasi validitas teori-teori psikologis. Yang kelima, kritik dan refleksi. Filsafat memungkinkan psikologi untuk
merefleksikan asumsi-asumsi dasarnya. Misalnya, filsafat dapat mengkritisi apakah pendekatan mekanistik terhadap pikiran manusia terlalu menyederhanakan kompleksitas manusia. Yang kedua yaitu hubungan antara psikologi dan ilmu biologi. Ilmu biologi menyediakan dasar fisiologis bagi banyak aspek dalam psikologi. Tanpa pemahaman biologis, studi psikologi akan kehilangan perspektif penting mengenai mengapa dan bagaimana perilaku manusia terbentuk dan berubah. Hubungan antara psikologi dan ilmu biologi sangat erat karena keduanya saling melengkapi dalam memahami perilaku dan proses mental manusia. Berikut beberapa poin utama hubungan tersebut. Pertama, psikologi biologis. Cabang psikologi ini secara langsung mengkaji bagaimana struktur dan fungsi biologis seperti otak, sistem saraf, hormon, dan genetika mempengaruhi perilaku dan proses mental. Yang kedua, sistem saraf dan otak. Ilmu biologi membantu psikologi memahami bagaimana bagian-bagian otak seperti amigdala, hipokampus, dan korteks prefrontal berperan dalam emosi, memori, pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Ketiga, hormon dan neurotransmitter. Psikologi memanfaatkan ilmu biologi untuk mengetahui pengaruh hormon, misalnya kortisol dan adrenalin, seperti dopamin dan serotonin terhadap suasana hati, stres, dan motivasi. 4. Genetika perilaku. Biologi membantu menjelaskan sejauh mana perilaku tertentu diturunkan secara genetik, misalnya kecenderungan terhadap gangguan mental seperti skizofrenia atau depresi. 5. Evolusi dan adaptasi. Pendekatan evolusioner dalam psikologi menggunakan prinsip biologi untuk memahami bagaimana perilaku tertentu mungkin telah berkembang sebagai respon terhadap lingkungan. Psikologi dengan ilmu IPA. Psikologi tidak bisa lepas dari dasar-dasar ilmu alam karena manusia sebagai objek kajiannya adalah makhluk biologis yang tunduk pada hukum alam. Hubungan antara psikologi dan ilmu IPA atau ilmu pengetahuan alam sangat erat, terutama dalam hal pendekatan ilmiah, pemahaman proses biologis, dan aplikasi teknologi. Berikut beberapa keterkaitannya. Yang pertama, pendekatan ilmiah. Psikologi sebagai ilmu menggunakan metode ilmiah seperti halnya IPA melalui observasi, eksperimen, dan analisis data. Ini menempatkan psikologi sebagai bagian dari ilmu yang empiris. Yang kedua, biologi. Psikologi sangat berkaitan dengan biologi, terutama dalam cabang psikologi biologis atau neuropsikologi yang mempelajari hubungan antara otak, sistem saraf, dan perilaku manusia. Yang ketiga, kimia dan farmakologi. Dalam psikologi klinis dan psikiatri, pemahaman tentang kimia otak dan neurotransmitter sangat penting. Obat-obatan psikotropika yang mempengaruhi perilaku dan emosi didasarkan pada prinsip kimia dan biokimia. Yang keempat, fisika dan teknologi. Alat-alat seperti EEG, MRI, dan fMRI digunakan untuk mempelajari aktivitas otak. Ini menunjukkan hubungan psikologi dengan fisika dan teknologi dalam memahami proses mental. Yang kelima, ekologi dan lingkungan. Psikologi lingkungan mempelajari bagaimana lingkungan fisik, misalnya suhu, kebisingan, pencemaran, memengaruhi perilaku manusia yang merupakan ranah IPA. Ilmu sosiologi. Psikologi dan sosiologi saling melengkapi untuk memahami manusia secara lebih utuh, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.
Hubungan psikologi dengan ilmu sosiologi sangat erat karena keduanya mempelajari manusia tapi dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, psikologi fokus pada individu atau proses mental, perilaku, emosi, dan motivasi dalam diri seseorang. Kedua, sosiologi fokus pada kelompok dan masyarakat, pola interaksi sosial, struktur sosial, norma, nilai, dan budaya yang mempengaruhi perilaku kelompok. Hubungan keduanya, psikologi membantu memahami bagaimana individu berperilaku dalam konteks sosial. Sosiologi menjelaskan bagaimana masyarakat dan lingkungan sosial membentuk perilaku dan pola pikir individu. Banyak fenomena sosial, misalnya tekanan teman sebaya, konflik sosial, perubahan budaya, dipelajari dengan memadukan perspektif psikologi dan sosiologi. Dalam bidang seperti psikologi sosial, kedua ilmu ini bersinergi untuk mempelajari bagaimana pikiran dan perilaku individu dipengaruhi oleh orang lain dan situasi sosial. Yang nomor 5, hubungan psikologi dengan ilmu pedagogik. Psikologi membantu pedagogik agar proses pendidikan bisa berjalan optimal dengan memahami aspek psikologis peserta didik. Hubungan psikologi dengan ilmu pedagogi sangat erat karena keduanya berkaitan dengan proses belajar dan perkembangan manusia, terutama dalam konteks pendidikan. Berikut penjelasannya. 1. Psikologi mempelajari proses mental, perkembangan kognitif, motivasi, emosi, dan perilaku individu. Dalam pendidikan, psikologi membantu memahami bagaimana siswa belajar, apa yang memengaruhi perhatian, daya ingat, dan cara berpikir mereka. Kedua, ilmu pedagogik atau pendidikan fokus pada teori dan praktik mengajar serta proses pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan pendidikan. Hubungan keduanya, psikologi memberikan dasar ilmiah untuk metode pembelajaran yang efektif dengan memahami karakteristik perkembangan siswa dan cara belajar yang berbeda-beda. Psikologi perkembangan membantu guru menyesuaikan materi dan pendekatan sesuai tahap usia dan kemampuan siswa. Psikologi pendidikan mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar, kesulitan belajar, serta cara mengatasi masalah psikologis yang muncul di sekolah. Pedagogik menggunakan hasil penelitian psikologi untuk merancang kurikulum, strategi pengajaran, dan penilaian yang lebih efektif. Yang terakhir yaitu hubungan psikologi dengan ilmu agama. Psikologi dan ilmu agama saling melengkapi. Psikologi memberi penjelasan ilmiah tentang jiwa manusia, sementara agama memberikan arahan nilai dan makna hidup. Keduanya bisa bekerja bersama untuk membantu manusia hidup lebih sehat secara mental dan lebih baik secara spiritual. Hubungan antara psikologi dan ilmu agama sangat erat karena keduanya sama-sama berfokus pada aspek batin, moral, dan kehidupan manusia secara utuh. Berikut beberapa hubungan penting antara psikologi dan ilmu agama. Yang pertama, pemahaman tentang jiwa manusia. Psikologi mempelajari jiwa dan perilaku manusia secara ilmiah, sementara ilmu agama membahas jiwa dari sudut pandang spiritual. Keduanya berusaha memahami manusia secara menyeluruh, termasuk pikiran, perasaan, dan akhlak. Yang kedua, kesehatan mental dan spiritualitas. Agama sering memberikan dukungan emosional dan makna hidup yang penting bagi kesehatan mental. Psikologi modern bahkan mengakui bahwa praktik keagamaan seperti berdoa, meditasi, dan ibadah bisa mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Yang ketiga yaitu etika dan moral. Ilmu agama memberikan pedoman moral dan nilai, sementara psikologi mempelajari bagaimana nilai dan norma itu mempengaruhi perilaku dan pembentukan kepribadian. Yang nomor 4 yaitu psikologi agama. Ini adalah cabang khusus dalam psikologi yang secara langsung mempelajari bagaimana pengalaman keagamaan, keyakinan, dan praktik spiritual
memengaruhi perilaku dan kehidupan mental seseorang. Yang terakhir yaitu tujuan hidup dan aktualisasi diri. Psikologi humanistik seperti teori Abraham Maslow menekankan pentingnya makna dan tujuan hidup yang juga merupakan fokus utama dalam ajaran agama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang tidak batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.